Analis prasarana dan sarana pertanian. 1. Dalam analisis kebutuhan irigasi untuk lahan pertanian, metode apa yang paling akurat untuk menghitung efisiensi penggunaan air? A. Metode penguapan panci. B. Metode Penman-Monteith. C. Metode rasio Bowen. D. Metode neraca air tanah. E. Metode koefisien tanaman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Penman-Monteith dianggap paling akurat untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan efisiensi penggunaan air irigasi karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti radiasi matahari, suhu, kelembaban, dan kecepatan angin. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian diminta untuk mengevaluasi efektivitas sistem penyimpanan biji-bijian pasca panen. Indikator kinerja mana yang paling kritis untuk dianalisis? A. Kapasitas penyimpanan total. B. Tingkat kehilangan pasca panen. C. Biaya operasional per ton. D. Kecepatan loading dan unloading. E. Tingkat adopsi oleh petani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat kehilangan pasca panen adalah indikator kritis dalam mengevaluasi efektivitas sistem penyimpanan, karena langsung berdampak pada kuantitas dan kualitas hasil pertanian yang dapat dipasarkan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam perencanaan pembangunan jalan usaha tani, faktor apa yang harus menjadi prioritas utama bagi seorang analis prasarana dan sarana pertanian? A. Biaya konstruksi terendah. B. Waktu pengerjaan tercepat. C. Aksesibilitas ke pusat distribusi. D. Keselarasan dengan topografi lahan. E. Penggunaan material lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aksesibilitas ke pusat distribusi adalah prioritas utama karena langsung berpengaruh pada efisiensi rantai pasok hasil pertanian, yang merupakan tujuan utama pembangunan jalan usaha tani. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analisis Life Cycle Cost atau LCC untuk alat pertanian menunjukkan bahwa traktor A memiliki biaya awal lebih tinggi tetapi biaya operasional lebih rendah dibandingkan traktor B. Dalam kondisi apa traktor A lebih direkomendasikan? A. Lahan pertanian dengan ukuran kecil. B. Daerah dengan harga bahan bakar tinggi. C. Wilayah dengan ketersediaan suku cadang terbatas. D. Area dengan intensitas penggunaan tinggi. E. Kawasan dengan tenaga kerja murah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa traktor A lebih direkomendasikan untuk area dengan intensitas penggunaan tinggi karena biaya operasional yang lebih rendah akan mengkompensasi biaya awal yang tinggi dalam jangka panjang, terutama jika digunakan secara intensif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam menganalisis kebutuhan cold storage untuk produk hortikultura, parameter apa yang paling kritis untuk dipertimbangkan? A. Kapasitas penyimpanan maksimum. B. Fluktuasi suhu harian. C. Tingkat respirasi produk. D. Konsumsi energi. E. Biaya investasi awal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat respirasi produk adalah parameter kritis karena langsung mempengaruhi kebutuhan pendinginan dan durasi penyimpanan yang optimal untuk menjaga kualitas produk hortikultura. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian diminta untuk merekomendasikan sistem irigasi tetes untuk lahan kering. Faktor apa yang bukan merupakan keuntungan utama dari sistem ini? A. Efisiensi penggunaan air. B. Pengurangan erosi tanah. C. Peningkatan hasil panen. D. Kemudahan dalam pemupukan. E. Pengurangan gulma. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun sistem irigasi tetes memiliki banyak keuntungan, pengurangan gulma bukan merupakan keuntungan utamanya.
Sistem ini justru dapat meningkatkan pertumbuhan gulma di sekitar titik irigasi karena kelembaban yang terlokalisasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam analisis kelayakan pembangunan bendungan untuk irigasi, metode evaluasi ekonomi apa yang paling komprehensif untuk digunakan? A. Payback period. B. Net present value atau NPV. C. Internal rate of return atau IRR. D. Benefit cost ratio atau BCR. E. Return on investment atau ROI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa benefit cost ratio atau BCR adalah metode yang paling komprehensif karena mempertimbangkan semua manfaat dan biaya proyek selama masa hidupnya, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang sulit dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi efektivitas program mekanisasi pertanian, indikator apa yang paling menunjukkan keberhasilan program tersebut? A. Jumlah alat mesin pertanian yang didistribusikan. B. Peningkatan produktivitas per hektar. C. Penurunan biaya produksi per unit output. D. Tingkat adopsi teknologi oleh petani. E. Pengurangan tenaga kerja manual. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan biaya produksi per unit output adalah indikator terbaik karena mencerminkan efisiensi yang dicapai melalui mekanisasi, yang merupakan tujuan utama program tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang analis prasarana dan sarana pertanian mengamati bahwa beberapa petani enggan mengadopsi teknologi pertanian presisi. Pendekatan apa yang paling efektif untuk meningkatkan adopsi? A. Menyediakan subsidi untuk pembelian peralatan. B. Memberikan pelatihan intensif tentang teknologi. C. Mendemonstrasikan peningkatan hasil di lahan percontohan. D. Membuat regulasi yang mewajibkan penggunaan teknologi. E. Menyederhanakan antarmuka pengguna teknologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mendemonstrasikan peningkatan hasil di lahan percontohan adalah pendekatan paling efektif karena memberikan bukti nyata kepada petani tentang manfaat teknologi, yang dapat mengatasi keengganan dan meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi baru. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam merancang sistem penyimpanan benih, faktor apa yang paling kritis untuk menjaga viabilitas benih dalam jangka panjang? A. Suhu penyimpanan. B. Kelembaban relatif. C. Cahaya. D. Sirkulasi udara. E. Kemasan benih. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kelembaban relatif adalah faktor paling kritis dalam penyimpanan benih jangka panjang karena langsung mempengaruhi kadar air benih, yang merupakan penentu utama kecepatan deteriorasi dan penurunan viabilitas benih. Kita masuk soal berikutnya.